Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa kita semua selalu sehat walafiat ya. Amin. Terima kasih untuk saudara-saudara sekalian yang telah hadir tepat waktu pada pertemuan pertama kita dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan. Nah, baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Aziza Abdul Rani. Saudara-saudara boleh memanggil saya Ibu Aziza. Kemudian latar belakang pendidikan saya alumni S1 PGSD bilingual di salah satu kampus di Makassar, yaitu Universitas Negeri Makassar. Kemudian 3 tahun berikutnya saya melanjutkan pendidikan magister saya di kampus Universitas Negeri Semarang pada konsentrasi program studi administrasi pendidikan atau manajemen pendidikan. Nah, saya di sini mengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan. Lalu sebelum kita masuk pada mata kuliah Filsafat Pendidikan, saya sampaikan terlebih dahulu tata tertib di dalam proses pembelajaran mata kuliah Filsafat Pendidikan ini, yaitu pertama, dimohon saudara-saudara hadir tepat waktu ya. Kemudian paling lambat 5 menit. Kedua, maksimal ketidakhadiran izin atau sakit itu 2 kali pertemuan selama 1 semester. Terakhir, mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, selanjutnya kriteria penilaian dalam mata kuliah ini yaitu pertama mengenai aktivitas dan kedisiplinan, kedua presentase dan tugas, ujian tengah semester, dan terakhir ujian akhir semester. Jadi nanti kita akan ada 14 kali pertemuan dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan ini, dan 7 pertemuan itu sebelum UTS dan 7 pertemuan setelah UTS. Saudara-saudara, sebelum kita masuk ke inti materi mata kuliah Filsafat Pendidikan, baiknya kita harus tahu dulu tuh, apa sih arti daripada kata filsafat? Nah, sedikit Ibu sampaikan bahwa ternyata filsafat itu berasal dari bahasa Yunani. Ada 2 suku kata, phile atau philos yang artinya cinta atau sahabat, lalu ada sophia atau sophos yang artinya kebijaksanaan. Nah, dari berdasarkan asal usul filosofia atau filsafat dapat diartikan bahwa filsafat itu artinya cinta kebijaksanaan atau sahabat daripada kebijaksanaan. Sedangkan menurut pandangan beberapa ahli, tapi yang pada umumnya kita sering kutip, yaitu pandangan filsafat menurut Plato dan Aristoteles. Nah, menurut pandangan Plato, bahwasanya filsafat itu berartinya pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Sedangkan menurut pandangan ahli Aristoteles mengatakan bahwa filsafat itu adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, yang terkadang di dalamnya ada ilmu metafisika, ada ilmu logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Saya ulangi sekali lagi, secara etimologi, filsafat itu berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu filosofia yang artinya cinta pada kebijaksanaan. Sedangkan secara terminologi yaitu pengertian menurut pendapat beberapa ahli. Contoh seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu menurut Plato dan Aristoteles. Baik, kalau begitu kita lanjutkan mengenai konsep dasar filsafat pendidikan. Jadi pada dasarnya, sebelum kita memahami filsafat pendidikan itu seperti apa, terlebih dahulu sebaiknya atau ada baiknya kita memahami arti kata dari filsafat dan juga pemahaman pengertian dari pendidikan itu sendiri, di mana kita ketahui bahwa pendidikan itu adalah upaya pengembangan potensi-potensi manusiawi peserta didik. Nah, di sini ada 3 unsur landasan
filsafat pendidikan. Nah, pertama yaitu ontologis, epistemologis, dan juga aksiologis. Jadi ontologis itu didefinisikan sebagai hakikat pendidikan, sedangkan epistemologis menentukan cara mendapatkan pengetahuan, dan untuk aksiologis itu didefinisikan bagaimana mengarahkan nilai-nilai dalam pendidikan. Seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa filsafat pendidikan dengan ontologis, epistemologis, aksiologis itu memberikan kerangka yang kuat untuk memahami dan membimbing pendidikan. Seperti itu. Nah, ada salah satu pendapat dari John Dewey mengatakan bahwa filsafat pendidikan merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental yang menyangkut daya pikir atau intelektual dan emosional menuju tabiat manusia. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menunjukkan sebuah bagan berupa batasan filsafat pendidikan, di mana setelah saya sampaikan tadi bahwa secara etimologi filsafat itu dari mana asal usulnya, kemudian secara terminologi artinya beberapa pendapat ahli, kemudian tujuan daripada batasan filsafat pendidikan itu apa saja. Nanti saya akan sedikit menjelaskan. Kemudian di situ batasan filsafat pendidikan itu pembahasannya seperti apa dan kebutuhannya berupa apa. Terus apa manfaat filsafat bagi kehidupan kita? Di situ saya akan tampilkan di atas di mana filsafat itu sebenarnya dapat menyelesaikan masalah kehidupan kita, kehidupan manusia, dan juga bagaimana peranan filsafat itu. Ini saya tampilkan di bagang yang seperti ini ya. Nah, lalu filsafat itu juga memiliki tujuan. Nah, di sini ada beberapa tujuan yang ingin saya sampaikan. Pertama, filsafat itu memberikan inspirasi bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang ideal. Kemudian seseorang juga dapat menjadi orang yang dapat berpikir sendiri, memberikan dasar-dasar pengetahuan, memberikan pandangan yang sintetis, begitu pula sehingga memberikan pandangan sintetis pula sehingga seluruh pengetahuan merupakan satu kesatuan. Selanjutnya, hidup seseorang dipimpin oleh pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Yang sebab itu mengetahui pengetahuan dasar berarti mengetahui dasar-dasar hidup diri sendiri. Selanjutnya, tujuan filsafat itu juga bagi seorang pendidik. Filsafat mempunyai kepentingan istimewa karena filsafatlah yang memberikan dasar-dasar dari ilmu pengetahuan lainnya yang mengenai manusia, seperti misalnya ilmu mendidik dan sebagainya. Nah, dan juga memberikan arah yang jelas dan tepat dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang kebijakan pendidikan dengan menggunakan rambu-rambu dari teori pendidik. Seperti itu untuk tujuan daripada filsafat. Adapun selebihnya silahkan dicari materi filsafat pendidikan di internet, kemudian dibaca dengan baik, dan jika ada pertanyaan nanti kita lanjutkan di pertemuan berikut. Baik saudara-saudara, untuk pertemuan pertama kali kita saya rasa cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk membahas pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara yang belum sempat kita diskusikan hari ini. Kemudian harapannya materi dan sedikit pembahasan untuk pertemuan pertama kita dapat saudara-saudara pahami dan menjadi awal
perjumpaan kita pada hari ini. Semoga semuanya sehat walafiat, pulang ke rumah dengan selamat, dan saya Aziza mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan antusiasnya hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.